Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik itu, kata Nabi, adalah orang yang sangat-sangat berat sekali untuk melaksanakan solat isya dan solat subuh. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat ataupun tabiat ini. Walaupun mereka orang Islam, walaupun mereka nyatanya beriman, tetapi juga banyak juga di antara kaum muslimin yang terjangkit sifat-sifat daripada orang munafik ini, yaitu rasanya berat sekali untuk solat subuh, terutama untuk berjamaah di masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya, dan terkhusus dijaga ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat yang Dia cintai, yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah Masjid At-Taqwa Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak penasihat kita Bapak Dr. Ayuhan beserta DKM Masjid At-Taqwa, dan para bapak-bapak haji, kaum muslimin, muslimat, dan juga para seluruh para jamaah yang senantiasa setia untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Kalaulah tidak kita yang memakmurkannya, Pak, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan tunggu nanti kita keburu dikafani. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti kita keburu dikafani.
Jadi oleh karena itu salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah datang ke masjid untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan balasan dan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala serta dengan kasih sayang tentunya. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku, pada kegiatan KAS kali ini, KAS ya, kajian Ahad subuh, kita akan berbicara bagaimana melestarikan alam dalam perspektif Islam. Ya, maka jangan kita rusak bumi ini, jangan kita hancurkan masa depan bumi ini, karena kalau ada orang yang hari ini mereka itu habis-habisan untuk mengeksploitasi alam ini gitu ya, maka berarti mereka tidak dapat melestarikan, dan khawatir nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depannya mereka ya rusak masa depannya karena dirusak alam ini dengan begitu beragam macam kegiatan-kegiatan manusia. Di antaranya adalah bagaimana manusia meraup keuntungan, ya, di antaranya juga praktek-praktek pertambangan yang senantiasa ya dapat merusak daripada ekosistem alam ini. Masyarul muslimin berbahagia, jadi kita juga sampai saat ini ada di sini karena limpahan rahmat dan karunia Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala di samping alam jagat raya ini yang diperuntukkan bagi kita. Kita ini manusia sebagai khalifatun fil ardi. Artinya apa? Memimpin dan mengelola alam. Karena kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menjaga amanah itu, karena kelak nanti di yaumul qiyamah pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datanglah yang mengatur segala macam kehidupan manusia itu, karena Islam ini adalah agama universal, rahmatan lil alamin, agama yang komprehensif, mengatur segala kehidupan manusia, dimulai dari masalah akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan termasuk masalah bagaimana kita menjaga alam ini, menjaga bumi ini. Ini juga bagian dari ya maqasid asy-syari'ah, yaitu apa? Hifdzul bi'ah. Nah, ini di Muhammadiyah juga sangat ditekankan ini. Ada hifdzuddin, memelihara agama, hifdzul mal, memelihara harta, gitu ya. Ada lagi hifdzun nafs, ya. Kemudian nasab, ya. Kemudian apa lagi yang terpenting itu ternyata adalah hifdzul bi'ah, memelihara lingkungan. Nah, inilah perlunya kita memahami secara komprehensif bagaimana tugas kita sebagai umat Islam ini memelihara lingkungan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, di dalam Islam kita itu perlu memperhatikan kewajiban kita bukan hanya kepada manusia, ya, kepada hewan-hewan, tetapi juga kepada lingkungan di mana kita tempat tinggal. Maka melestarikan lingkungan itu dalam Islam hukumnya wajib setiap kita. Makanya teorinya kalau kita misalnya tebang satu hutan, itu gantinya harus 100 apa 1000 katanya gitu. Nah, itu bandingannya begitu. Nah, kaum muslimin berbahagia, jadi oleh karena itulah sebagai seorang muslim kita harus memiliki sebuah tanggung jawab untuk menghormati apakah itu manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan di mana kita tempat tinggal. Makanya ada namanya lingkungan itu atau tempat yang di mana itu dilarang untuk berburu misalnya, dilarang untuk menebang hutan misalnya,
Nah, ini adalah suatu hal yang memang harus kita jaga. Dan itulah sebabnya hadirin berbahagia, ya, ditegaskan dalam Al-Quran dengan jelas bahwa seluruh alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan termasuk juga pertukaran siang dan malam ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Maka alam ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana juga kemarin ada kajian integrasi ilmu hari Jumat pagi itu, ya, ini luar biasa diceritakan sedemikian rupa, termasuk juga alam Indonesia yang kita miliki saat ini sebagai aset, ya, sebagai sumber daya yang harusnya kita perhatikan kelangsungannya dan pemeliharaannya. Jadi kita harus berfikirnya masa depan, bagaimana anak cucu kita ke depan itu, jangan sampai mereka itu ya sudah tidak dapat lagi menikmati alam yang sedemikian rupa indah, bagus, dan subhanallahnya, ya, beberapa hari kemarin itu, lebih kurang 10 hari, saya bersama teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia, kami melakukan wisata dakwah namanya, Pak Dr. Ayuhan. Wisata dakwah itu berwisata sambil dakwah, menikmati tadabbur alam, ya, beberapa provinsi, walaupun tidak semua kota yang kami datangi, bahkan mulai dari Lampung, ya, kami berwisata. Ada salah satu masjid yang megah yang dimiliki, ya, oleh warga Lampung itu pas di Siger Lampung itu. Kita kalau baru datang itu kelihatan, ya, kalau kita turun kapal itu. Masjid di situ bagus sekali, ya, dan indah. Itu adalah satu wisata. Dan kemudian apa? Orang-orang berwisata itu juga dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk. Indah, bagus. Ini adalah merupakan salah satu karunia yang luar biasa yang dimiliki oleh mereka. Kami dakwah di situ, ceramah pas maghrib, dan kemudian lanjutkan perjalanan sampai ke Lampung Tengah, kemudian juga sampai ke Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, sampai di Sorolangun, Jambi. Ternyata saudara-saudaraku, ya, perjalanan yang begitu panjang menghabiskan ribuan kilometer itu luar biasa. Ya, banyak pengalaman-pengalaman, ya, banyak hikmah-hikmah yang dapat kami ambil di dalamnya. Sampai di Sorolangun kami dakwah di situ juga, dan ternyata tempat kami itu salah satu daerah penghasil emas. Sampai-sampai, ya, bapak-bapak itu masyarakatnya itu, mereka itu penambang semua, karena di sekitaran rumah mereka itu, kebun-kebun mereka itu ada kandungan emasnya. Tapi sayangnya, serbu sayang itulah, ya, alam yang sedemikian rupa yang bagus itu, yang indah itu, sungainya yang bersih, yang tadinya bersih sekarang menjadi kotor dan butek. Jangankan ikan, jangankan buaya, jangankan orang, buaya sama ikan aja nggak bisa hidup, nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Inilah dampak daripada penambangan itu. Jadi mereka yang berbuat, mereka yang melakukan, mereka juga yang terdampak. Kata mereka, ya gimana lagi Pak, ya, beginilah kehidupan kami di sini, ya. Kalau kami nggak ikut-ikutan, kami nggak terjun, ya orang lain yang akan ambil. Sedangkan itu, ya, mereka-mereka yang orang-orang luar juga yang menguasai, ya. Jadi mereka itu mayoritas suatu masyarakat di situ, satu kecamatan, mereka semuanya, ya, mereka itu menambang emas, Pak. Jadi ada kandungan emas di situ, di sekitaran rumah mereka.
tanda-tanda di situ. Tapi itulah, di samping ada suatu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ada resiko dampak negatif, salah satunya dampak lingkungan dan sosial masyarakat pasti akan dirasakan, apakah itu secara negatif maupun secara positif. Masih banyak lagi ya kejadian-kejadian yang memang itu sudah lama terjadinya, termasuk juga penambangan batu bara, Pak, di Jambi itu, Masya Allah. Banyak sebenarnya. Ini adalah salah satu kasus yang memang saya temukan di lapangan bersama tim wisata dakwah. Jadi berwisata sambil dakwah. Kalau kita wisatanya ya bisa tadabbur alam, melihat ya berbagai macam ragam ya alam sekitar kita. Ternyata rata-rata masyarakat muslimin ya sangat sulit gitu ya untuk melestarikan alam ini, walaupun itu merupakan suatu kewajiban bagi kita setiap umat Islam. Khawatirnya gitu ya, khawatirnya nanti kedepannya kalau alam itu ya dihabiskan sumber dayanya ya, kemudian dirusak dengan mengambil keuntungan-keuntungan di dalamnya, tidak diatur dengan sedemikian rupa, tidak dipelihara dengan baik, ya, tidak diatur dengan baik penggunaannya, maka dikhawatirkan masa depan daripada anak cucu kita akan terancam punah. Masyaallah muslimin yang berbahagia. Jadi ini beberapa hal ya peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Belum lagi tambang-tambang yang lain. Kalau kita lihat begitu banyaknya ya merusak daripada lingkungan. Mudah-mudahan dengan datangnya suatu kebijakan ya pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, baik daripada pemimpin negara maupun swasta, kelak nanti dapat mengembalikan kepada suasana dan nuansa keasrian daripada bumi ini dengan mengelola tambang-tambang itu dengan baik dan secara islami. Walaupun tentunya butuh waktu dan juga butuh daripada biaya yang sangat besar untuk mengembalikan, memulihkan bumi ini daripada tangan-tangan jahil-jahil manusia yang telah ya sedemikian rupa menghabiskan sumber daya ini tanpa memperhatikan daripada dampak lingkungan ekosistem alam yang ada di sekitarnya. Masyaallah muslimin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kita sebagai umat Islam di Indonesia ini dengan bentangan alam yang luar biasa hebat. Ya, jadi alam ini bagaikan sebuah mukjizat gitu ya, karunia yang luar biasa, dan bahkan Indonesia ini juga disebutkan surganya dunia ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia agar kita sebagai umat Islam di Indonesia ini dapat menjaganya, dapat merawatnya, dan kemudian melindungi seluruh kekayaan alam ini. Jangan sampai kekayaan ini justru menghancurkan ya lingkungan itu sendiri, menghancurkan masyarakat, ekosistem yang ada, dan bahkan mengancam keberadaan flora dan fauna dan termasuk kita sebagai manusia di dalamnya. Ini sungguh tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, karena sejatinya manusia ini ya memiliki kewajiban untuk menjaga alam itu, bukan merusak. Ya, bukan menista, bukan menindas, bukan memperkosa bumi ini demi syahwat-syahwat duniawi, demi kekayaan-kekayaan dan keuntungan-keuntungan. Oke lah kalau keuntungan itu misalnya memang kita yang menikmati. Ini sayang dan seribu sayang, kita udah hancurkan alam ini, ya negeri kita yang indah ini, tapi sayang seribu sayang keuntungan dan hasil buminya ini dimiliki oleh orang lain dan orang luar, sangat disayangkan. Jadi kita cuma dapat puing-puingnya saja, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang kita perhatikan ya saat ini. Jadi banyak sekali kaum muslimin berbahagia. Seharusnya kalau seandainya kekayaan alam ini dijaga dengan baik, mungkin perekonomian Indonesia, perekonomian masyarakat lingkungannya mungkin akan semakin maju, semakin sejahtera, berdampak secara ekonomi, dan kemudian sosial strata masyarakat juga meningkat. Dan yang paling menariknya adalah dari aspek pendidikan, Pak. Ya, coba kita lihat negara-negara Arab yang sudah sukses dalam memilih dan mengelola pertambangan mereka itu,
Mereka luar biasa, ya, dan bahkan mereka bisa menghidupi, ya, meningkatkan perekonomian masyarakat, strata sosial masyarakat. Dan yang menarik adalah pendidikan-pendidikan yang ada di negara mereka itu, negara-negara timur misalnya, Timur Tengah, ya, negara-negara Arab misalnya, mereka telah sukses, ya, dan bahkan bisa dapat memberikan pendidikan yang gratis, ya, bukan hanya sekedar slogan saja, memberikan pendidikan yang tinggi sampai pendidikan tinggi, dan mereka mendapatkan, ya, mendapatkan bantuan beasiswa. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali, ya, untuk kita perhatikan dan jadikan sebagai contoh negara-negara yang maju. Mereka telah sukses dalam mengelola tambangnya. Jangan sampai nanti gara-gara kita ngurusin tambang, akhirnya rumah yang kokoh yang besar kita bangun selama ini jadi tumbang. Nah, maka oleh karena itu perlulah kita pikir matang. Mudah-mudahan apapun kesimpulan dan keputusan dari para pemangku kepentingan di negeri kita ini, baik pemerintah maupun swasta, ya, semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Karena sejatinya semua apapun yang mereka lakukan, amanah apapun yang mereka dapatkan, mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin salat subuh yang berbahagia, maka kita sebagai umat Islam selalu diingatkan, ya, diingatkan. Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kalian kepada Allah. Wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, dengan apa? Khaufan wa tama'a, dengan rasa takut, ya, khaufan wa tama'a, dan kemudian penuh harap. Jadi kita berdoa apa? Ya, berdoa semoga alam yang luar biasa, super ini, yang dahsyat ini, yang dititipkan Allah kepada kita, kepada umat Islam ini, kita dapat menjaganya dengan baik. Jangan sampai nanti, ya, di tangan orang-orang jahil alam ini rusak, ya, ekosistem ini rusak. Pasti kita umat Islam yang menjaga, yang mengelola, diberikan amanah, ternyata juga sama-sama saja, podo wae gitu, ya, dan bahkan lebih parah daripada orang-orang yang sebelumnya. Inilah pesannya kaum muslimin berbahagia, bahwa kita ini memiliki kewajiban dengan berbagai macam model, ya, dan berbagai macam kemampuan yang kita miliki. Tentu kita harus ikut ambil andil dalam mengelola alam jagat raya ini. Jangan sampai, ya, karena kita tidak ingin atau tidak mau berkontribusi di dalam pengelolaan alam jagat raya ini, pengelestarian alam ini, justru alam ini semakin rusak dengan tangan-tangan jahil manusia. Zahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena telah nyata kerusakan di darat dan di lautan, ya, seluruh yang ada di lautan dan di daratan ini telah nyata kerusakannya. Siapa yang merusak? Ya, orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang tinggi, ya, orang-orang yang senantiasa meraup keuntungan tanpa memikirkan masa depan bumi ini, dan bahkan tanpa memikirkan masa depan daripada cucu kita masa depan nanti di bangsa Indonesia ini terkhususnya dan seluruh dunia. Karena kalau kita lihat, ya, kaum muslimin berbahagia, alam ini, alam yang khususnya di Indonesia ini, ya, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh narasumber kajian integrasi ilmu itu, Indonesia ini luar biasa alam dan kekayaannya, dan kekayaan yang terbesar yang dimiliki Indonesia ini adalah sumber daya yang berada di laut. Karena laut itu lebih luas ternyata, Bapak Ibu berbahagia, ya, dan bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara yang terbesar, negara yang banyak mengandung sumber daya. Dan oleh karena itulah, kalau seandainya sumber daya ini tidak dikelola dengan baik,
Ya, seandainya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia ini tidak dikelola dengan baik, tidak digunakan dengan baik, maka ingatlah kaum muslimin berbahagia, maka kita akan hancur lebur. Ya, seluruh ekosistem alam ini akan rusak dengan tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka hanya mementingkan ya keuntungan dan keuntungan, sementara lingkungan sosialnya, masyarakatnya, ya ekosistem alamnya rusak, dan manusia yang tinggal di situ tidak akan dapat hidup dan bahkan tidak mampu bertahan, Bapak Ibu berbahagia. Nah, inilah mungkin barangkali sekedar peringatan bagi kita ya, buat semuanya, karena kita setiap diri manusia memiliki kewajiban untuk mengelola daripada alam ini, memelihara minimalnya lingkungan kita di mana kita tempat tinggal. Jangan kita sembarangan menebang pohon, jangan sembarangan kita membuang sampah. Ya, ini adalah bagian dari upaya yang kita lakukan, sekecil apapun ya upaya yang kita lakukan dalam memelihara alam ini, maka insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik, baik di sisi Allah dan baik di sisi manusia. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudaraku, ini kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya, dan buat siapapun yang mendengarkan di luar sana. InsyaAllah mudah-mudahan niat kita, jika niat kita ikhlas karena Allah, ya kita akan dibimbing dan akan dibantu oleh Allah. Tetapi kalau niat kita jelek, niat kita buruk, niat kita jahat, maka ingatlah kehancuran akan datang kepada kita. Nah, inilah pesannya hadirin berbahagia. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.